memasuki dunia proyek konstruksi ambisius Arab Saudi yang luar biasa, tempat bangunan menakjubkan. Di antara keajaiban ini berdiri Menara Jeddah, pesaing ambisius yang menantang puncak sejarah arsitektur. Bayangkan sebuah bangunan yang menembus langit, melampaui Burj Khalifa yang ikonis, menandai ciptaan manusia pertama di dunia, yang menembus batas 1 km, dengan luas 1,5 km persegi. Proyek ini digambarkan sebagai pusat dari pengembangan proyek Jeddah Economic City yang akan menghidupkan kembali perkotaan di Jeddah. Dikutip dari Global Construction Review, Jeddah Economic Company adalah konsorsium yang diorganisir oleh Pangeran Al-Walid bin Talal, cucu Abdulaziz Al Saud, Raja pertama Arab Saudi. Menara Jeddah melambangkan upaya Arab Saudi untuk mendefinisikan ulang batasan, mengisyaratkan potensi ketinggian yang diselimuti misteri, menggoda imajinasi dengan kemungkinan mencapai ketinggian mendekati 1.600 meter. Namun keraguan muncul seputar usaha berani ini, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kelayakannya. Setelah uji tanah, ketinggian pastinya tetap menjadi rahasia yang dijaga. Ketegangan yang menggiurkan baru terungkap setelah selesai. Bayangkan puncak dari perumahan mewah, tempat makan mewah, perkantoran bergengsi, hotel Four Seasons, dan dek observasi yang siap untuk mengklaim gelar tertinggi di dunia. Proyek ini bukan hanya sebuah kemenangan di bidang teknik, namun juga sebuah pernyataan berani yang menempatkan Jeddah di peta dunia. Hal ini mencerminkan dampak ekonomi transformatif yang dibawa oleh Burj Khalifa ke Dubai. Ini adalah pekerjaan besar, membangun gedung pencakar langit setinggi 1 km pertama di dunia. Upaya ini dikerjakan para arsitek terbaik dunia ke dalam kompetisi yang sengit, menampilkan bakat mereka dalam tampilan yang mempesona. Adrian Smith, visioner di balik Burj Khalifa, muncul sebagai pemenang dengan desain yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali cakrawala Dubai. Dengan diperolehnya cetak biru tersebut, Bin Laden Group yang bergengsi, sebuah perusahaan konstruksi yang berbasis di Saudi, mengambil alih kendali dengan kontrak senilai 19 triliun rupiah untuk meletakkan fondasi menara tersebut. Tulang punggung keuangan yang berani pada tahun 2013 adalah Kingdom Holding Co., yang dipimpin oleh Pangeran Saudi Al-Walid bin Talal yang mendanai. Setelah perencanaan dan penawaran yang cermat, pekerjaan dasar dimulai, menandai awal dari kisah ambisius yang dengan cepat mendapatkan momentum. Pada tahun 2017, pengerjaan proyek ini telah mencapai ketinggian sepertiga dari perjalanan. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena gejolak melanda. Tokoh-tokoh terkemuka yang terlibat dalam pembiayaan dan konstruksi menghadapi penangkapan selama pembersihan Arab Saudi. Berbeda dengan proyek-proyek yang didukung dana kekayaan negara, nasib Menara Jeddah berada di pundak segelintir orang saja. Dampaknya cepat dan parah, dengan perselisihan perburuhan yang menghentikan seluruh pekerjaan struktural, sehingga membayangi usaha yang tadinya menjanjikan. Seolah-olah takdir telah menentukan kemunduran lebih lanjut, pandemi COVID-19 menutup selubungnya, menghilangkan segala harapan untuk melanjutkan pembangunan. Menara itu berdiri diam, sebuah bukti ambisi yang digagalkan oleh keadaan yang tidak terduga. Setelah bertahun-tahun hening, Menara Jeddah dijadwalkan akan dimulai kembali, dan pengembang saat ini sedang mencari kontraktor baru untuk menggantikan perusahaan-perusahaan grup Bin Laden. Pada September 2023, undangan telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan dari Arab Saudi, Tiongkok, Korea, dan Eropa untuk mengajukan penawaran mereka untuk kontrak tersebut. Mereka mempunyai waktu 3 bulan untuk mempresentasikan proposal mereka, yang berarti bahwa pada akhir tahun, Arab Saudi mungkin memiliki kontraktor baru yang memimpin proyek penting ini. Saat kita merenungkan kebangkitan Menara Jeddah, kita hanya bisa berspekulasi tentang alasan pasti penghentian sebelumnya. Namun, dengan lingkungan yang lebih fleksibel, kontraktor kini dapat mengumpulkan seluruh tim mereka dan melanjutkan pekerjaan pada proyek besar ini. Di luar pertimbangan logistik, mereka juga harus menyadari pentingnya reputasi. Menara Jeddah berfungsi sebagai respons Arab Saudi terhadap Burj Khalifa di Dubai, yang melambangkan kebanggaan nasional dan keunggulan teknik. Menghentikan upaya ambisius ini akan menjadi kemunduran yang memalukan.
Menunda pembangunan menara tanpa batas waktu dapat merusak reputasi negara dan menimbulkan rasa malu yang besar. Arab Saudi tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan proyek tersebut sebagai sebuah pilihan. Ada aspek tambahan dalam narasi ini yang melibatkan kemitraan strategis dengan visi Saudi 2030 yang diusung putra mahkota Muhammad bin Salman. Meskipun menara ini bukan inisiatif pemerintah, keberhasilannya akan mendukung tujuan menyeluruh dalam menciptakan lapangan kerja dan memposisikan Arab Saudi sebagai negara terkemuka, pusat bisnis dan budaya internasional. Kebangkitan Menara Jeddah bukan hanya tentang konstruksi, melainkan narasi yang dijalin dengan tujuan strategis kebanggaan nasional dan garis waktu yang bertujuan untuk meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di panggung dunia. Sejalan dengan visi ambisius, pembangunan Menara Jeddah lebih dari sekedar proyek konstruksi. Ini adalah narasi yang syarat dengan kebanggaan nasional, tujuan strategis, dan jangka waktu yang ditetapkan untuk memberikan kesan yang mendalam di panggung internasional. Jeddah Economic City, sebuah pembangunan inovatif yang dirancang untuk merevolusi kota pelabuhan menjadi pusat berkembang, yang berlokasi strategis di sepanjang pantai Laut Merah, berdekatan dengan Bandara Internasional King Abdulaziz. Kota yang akan datang ini diperkirakan akan menjadi pusat pariwisata, perdagangan dan spiritualitas, seluas 5,2 km persegi. Proyek ambisius ini menelan biaya sebesar 1,6 kuadriliun rupiah yang dibiayai oleh investor swasta dan pinjaman Bank Saudi. Pada intinya, Menara Jeddah adalah sebuah pencapaian arsitektur luar biasa yang menunjukkan keahlian Arab Saudi di bidang teknik dan ekonomi. Yang mengejutkan, tahap awal sudah berjalan dengan baik, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa pengerjaan hampir selesai 90%. Kemajuan ini luar biasa mengingat masa lalu proyek yang bergejolak, termasuk penangkapan pendukung keuangan utamanya, Pangeran Al-Waled. Setelah infrastruktur siap, pemerintah kota berencana untuk menyewakan lahan dan memulai berbagai pembangunan. Bayangkan cakrawala menakjubkan dari 200 gedung pencakar langit serbaguna yang mengelilingi pusat Menara Jeddah. Namun, ambisi kota ini tidak berhenti sampai di situ. Ini akan dibagi menjadi 3 sektor: perumahan, keuangan, dan penataan ulang modern distrik bersejarah Al-Balad Jeddah. Dubai bercita-cita menjadi pusat ekonomi, spiritual dan akademik yang ramai, serupa dengan peran Dubai di UEA. Proyek ini semakin mengukuhkan Arab Saudi sebagai raksasa di panggung global. Nantikan upaya monumental ini yang terus mengubah pemandangan kota, mendefinisikan ulang cakrawala, dan menulis ulang narasi kehadiran Arab Saudi di dunia. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.